Nah, ini fisika yang dipakai oleh dokter ini. Pasien. Oh, iya bener. Ayo semangat berbagi, dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. Oke, kalau kita bicara dinamika itu adalah kita mempelajari penyebab, ya, penyebab benda bergerak. Jadi yang kita pelajari adalah penyebab benda bergerak. Oke. Nah, kita tahu sebenarnya gerak itu yang kita pelajari ada gerak lurus, ya, sama gerak melingkar. Nanti kita review sekali gerak melingkar. Ya, ada gerak lurus, gerak melingkar. Jadi kalau kita bicara gerak, nah ini kita punya ada gerak lurus, ada gerak melingkar. Nah, lalu apa penyebab benda melakukan gerak lurus? Nanti apa penyebab benda melakukan gerak melingkar? Kalau dia bergerak lurus, oke. Ketika benda melakukan gerak lurus itu penyebabnya adalah yang namanya gaya. Gaya adalah besaran vektor. Nah, dan satuannya Newton, jadi gaya besaran vektor. Nah, kalau benda melakukan gerak melingkar, ini penyebabnya adalah torsi. Torsi atau momen gaya. Nah, ini simbolnya biasanya F, universalnya. Tapi nanti tergantung, ada gaya berat namanya W, gaya tegang tali T, gaya gesek F kecil. Nah, torsi ini simbolnya tau. Seperti itu. Jadi kita belajar penyebab benda melakukan gerak. Siapa sih yang penyebabnya? Seperti itu. Nah, sekarang kita bicara yang namanya gaya. Gaya satuannya sudah pasti dia Newton. Ya kan ya? Gaya adalah suatu besaran vektor, ya, berarti dia punya nilai, punya arah. Suatu besaran vektor yang bisa menyebabkan benda berubah posisi. Nah, posisi ini dalam hal gerak lurus atau bentuk. Nah, itu namanya gaya. Nah, kalau kita bicara gaya, gaya banyak. Ada gaya gesek, gaya tegang tali, ya kan ya, dan lain sebagainya, gaya pegas. Nah, ada beberapa gaya yang harus Gazan munculkan dengan sendirinya. Harus dimunculkan dengan sendirinya. Yaitu yang pertama, kita bicara yang namanya gaya berat. Gaya berat simbolnya W kecil. Kalau W besar, kerja, usaha. Nah, gaya berat dia punya rumusnya itu massa kali percepatan gravitasi. Sebuah benda bermassa 5 kg, berarti gaya beratnya berapa? Tinggal 5 dikali percepatan gravitasinya. G-nya ini biasanya kita ambil gampangnya 10. Gampangnya. Tapi kadang ada soal nanti oleh menyebutnya 9,8, ya, kita pakai 9,8. Kemana arah gaya berat? Bawah. Oke, arah menuju pusat. Kalau kita bicara bumi berarti menuju pusat bumi. Berarti ke bawah ya. Oke, good. Jadi gaya berat akan muncul ketika benda memiliki massa. Maka munculnya yang namanya gaya berat. Tunggu sebentar. Oke. Nah, kalau kita bicara gaya berat, nah ini saya ambil contoh satu. Nah,
Nah gini, Gazan ini ada suatu benda terletak pada suatu bidang datar horizontal bermassa M. Kemana arah gaya beratnya? Ke bawah. Ke bawah. Berarti ke bawah, gitu kan? Bisa nih? Iya. Bisa. Oke. Kemudian kalau kita punya bentuknya seperti ini, Gazan, kemana arah gaya beratnya? Nah, kemana gaya beratnya? Tetap ke bawah juga. Ke bawah juga, mantap. Kalau saya punya seperti ini, kemana arah gaya beratnya? Ke bawah juga. Bawah juga. Walaupun dia di atas. Oke, ini lantai, dinding, langit-langit gitu ya. Oke. Lantai, dinding, atap lah. Langit-langit. Gitu kan, langit-langit. Oke. Nah, kalau saya punya seperti ini, nah, kita punya ada suatu sudut theta. Nah, kemana arah gaya beratnya? Ke bawah juga. Ke bawah juga. Gini Tapi kan? iya betul. Ke bawah ya, betul. Bawah. Ke bawah. Kalau saya punya seperti ini, kemana arah gaya beratnya? Digantung. Sama, ke bawah juga. Bawah juga. Setuju ya? Setuju. Nah, itu yang namanya gaya berat. Yang kedua, kita bicara yang namanya gaya normal. Gaya normal simbolnya N. Apa rumus gaya normal, Gazan? M sama dengan W ya? N sama dengan W. Iya. Oh, yang lain? Baru tahu itu sih, Kak. Oh, berarti itu. Ya. Jadi gaya normal itu tergantung sistem. Bisa N kali W, bisa NW cos theta, bisa N sama dengan T, dan lain sebagainya. Bisa nih? Bisa. Jadi, rumusnya tidak seperti gaya berat, punya rumus pasti, dia nggak ada. Arahnya kemana gaya normal? Ke atas ya. Selalu berlawanan dengan ini tumpuan. Kalau berlawanan dengan tumpuan, oke. Jadi gaya normal arahnya dia tegak lurus. Permukaan bidang. Oke. Tegak lurus permukaan bidang. Berarti kalau gini, Gazan, ini yang di lantai gaya normalnya kemana ya, Gazan? Bertolak lurus dengan berat berarti ke atas. Berarti ke atas. Tegak lurusnya berarti ke atas. Ya, Ini kan bidangnya, jadi kita ambil bidang yang bidang yang ininya ya, yang apa namanya, bukan yang di dalam tapi yang di luarnya gitu ya. Oh, oke. Kalau ini gaya normalnya kemana, yang di dinding? Ke kiri. Ke kiri itu. Kalau yang di kanan, yang di langit-langit? Ini malah ke atas. Ke atas, ke bawah? Enggak, salah. Dia searah dengan berat. Oke, ke bawah kan, tegak lurus ya? Ya, betul. Oke, kalau begini? Kalau itu dia diagonal, miring. Berarti miring ya? Ya. Oke, berarti ke sana ya. Ini N. Nah, untuk bidang miring, ini W, sini N. Maka ketika N kita panjangin berlawanan dengan N, kemudian W kita tarik sehingga dia tegak lurus, seperti itu. Maka W sebagai sisi siapa di sini jadinya? Gazan. Maaf Pak, W sebagai W sebagai apa? Sisi depan, sisi miring.
Miring. Miring karena dia di depan sudut penyiku kan. Sudut. Nah, Ya. kalau begini ini namanya sudutnya tetanya sama, ini juga teta. Jadi sebangun. Berarti kalau kita uraikan Gazan, ini adalah W, berarti ini kan samping ya, sisi samping ya. Ya. Kalau sisi samping kita pakainya W cos Cos. theta. Nah, ini sisi depan taruh di sini namanya W sin theta. Setuju nih? Tarik garis. Sudutnya kenapa harus di situ, Kak? Sudutnya di sini. Nah, artinya supaya kita punya suatu segitiga yang sebangun. Jadi sudutnya besarnya sama. Oh. Oh, oke 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 oke. Nah, jadi untuk bidang miring, Gazan harus ingat kita punya ada gaya normal, kita punya W cos theta yang berlawanan dengan gaya normal, kita punya W sin theta yang sejajar bidang miring tapi arahnya ke bawah. Setuju? nih? Bawah. Setuju. Jadi yang W yang tadi sudah kita uraikan jadi W cos, jadi W sin. Bisa nih. Jadi kalau bidang miring kita punya tiga, ada W sin, W cos sama W. Oke, bisa. Nah, sekarang perhatikan. Kalau sistem yang terakhir ini yang digantung, kemana gaya normal? Tidak ada ya, Kak? Tidak ada. Good, pintar. Bisa ya? Nggak ada ya? Oke. Oke. Kita lanjut. Oke, yang ketiga itu adalah gaya tegang tali. Gaya tegang tali. Satuannya Newton. Apa rumus gaya tegang tali? Gazan. Rumusnya ya? Sama ya, Kak? Tergantung sistem. Tergantung sistem juga. Pintar. Arahnya kemana? Arahnya berlawanan dengan benda, menjauhi benda. Oke. Ini arahnya menjauhi benda yang dibicarakan. Tetapi ada pada tali. Hari Kamis tadi ada nggak? Sore. Emang ngapain? Tafis. Kemana? Ngaji. Sono. Telepon. Iya. Mimba dia yakin sarung. Oke, yang terakhir ini yang namanya gaya gesek. F kecil. Apa rumus gaya gesek, Gazan? Nah, new dikali Mu dikali gaya normal. ya normal. Jadi gaya gesek statis berarti mu statisnya dikali gaya normal. Kemudian kalau kinetisnya berarti mu kinetis dikali gaya normal. Nah, statis ini berarti ini S itu statis, ini benda dalam keadaan diam. Kalau kinetis berarti benda dalam keadaan bergerak. Bisa sampai sini. Oke. Kemana arahnya? Statis itu. Sek. Arah F. menjauh. Arahnya menjauhi apa? Berlawanan. berlawanan. Oke. Arah berlawanan dengan gerak benda. Oke, jadi kita punya ada 4 gaya yang Gazan munculkan ketika ketemu suatu bentuk soal. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oh.
Gaya berat, 4 gaya normal, jenis gitu gaya. kan, gaya gesek. Ulang terus. Oh, oke oke oke. Nah, Iya. ini diam, ini gerak. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut gaya gesek. Nah, tapi kalau ini sekalian deh, gaya gesek maksudnya gini. Dari dalam gaya gesek ada beberapa kemungkinan Gazan. Ketika suatu benda kita berikan gaya dan di sana ada gaya gesek kinetis, gaya gesek statis. Nah, ketika gaya yang kita kasih kurang dari gaya gesek statis, maka ini benda dalam keadaan diam. Nyambung nih. Misalkan Kalau gayanya itu kurang. ya, misalnya gini, Gazan udah hitung nih, statisnya itu 10 Newton. Oke. Gazan tarik dengan gaya 8 Newton. Berarti sistem dalam keadaan apa? Belum, oh iya. Belum, masih diam dia. Diam. Nggak kuat, nggak kuat. Tuh. Berapa gaya geseknya? Gaya geseknya sama dengan gaya yang Gazan berikan. Sama dengan si F. Oh. Nah, kalau gaya yang diberikan oleh Gazan itu sama dengan statisnya, berarti benda sudah Berjalan. masih diam. Masih diam. Atau kita lebih senang menyebutnya bukan ini diam, ini udah benar ini. Nah, bukan diam, tapi lebih cenderung kita menyebut nah, ini tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak. Nyambung nih. Tepat akan bergerak. Oh, oke. Berarti Tepat akan bergerak. Sudah bergerak belum? belum Nah, berarti dia masih diam juga kan? akan. Iya, masih diam. Masih diam. Nah, kalau begitu gaya gesek yang bekerjanya sama dengan gaya yang kita berikan atau sama dengan gaya gesek statisnya. Gaya gesek yang bekerja. Setuju nih? Setuju. Oke. Nah, kalau kita punya sekarang ini F lebih dari F-nya itu lebih dari gaya gesek statis. Nah, itu artinya apa? Ya, Berarti betul. ini benda sudah bergerak. Nah, ketika benda sudah bergerak, maka gaya gesek yang bekerja sama dengan gaya gesek kinetik. Nah, kalau kita bicara gaya, kita punya hukumnya. Ini yang mau kita bicarakan. Ada aturannya, gitu kan ya? Yang namanya hukum Newton. Hukum Newton kita punya ada 3. Hukum Newton 1 itu secara matematis dinyatakan sigma F sama dengan 0. Maksudnya apa nih sigma F sama dengan 0? Makna fisisnya berarti ini sistem dalam keadaan diam Oh, atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Nyambung nih. dengan Jadi dia ada dua kemungkinan, diam, bisa diam atau bergerak. Tapi ingat geraknya dengan kecepatan konstan. Nah, gerak Oke. kecepatan konstan namanya gerak apa? GLB. Setuju nih? setuju Kak. Yang kedua itu hukum Newton kedua dirumuskan dengan sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kalau ada percepatan berarti sistem dalam keadaan apa?
Bergerak. Oke, sistem bergerak dengan suatu percepatan. Bisa nih, Sistem bergerak. Oh, ya kan? Nah, iya. kalau benda bergerak dengan suatu percepatan, ya ada dua kemungkinan. Percepatannya konstan. Kalau percepatannya konstan, berarti geraknya adalah gerak GLBB. BB. Tapi kalau dia tidak konstan, berubah-ubah, ya ini gerak lurus berubah tidak beraturan, gitu. Gerak lurus Itu integral. berubah tidak beraturan, ini istilahnya GLBTB gitu kan. Ya ini biasanya kalau tidak konstan ini, nah inilah kita gunakan yang namanya proses integral atau turunan yang kemarin kita belajar. Oh, Nah, ya, integral atau diferensial. Bisa nih. oke. Gerak lurus berubah tidak beraturan. Tidak beraturan. Nah, yang ketiga itu adalah hukum Newton ketiga, yaitu gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Aksi reaksi. Nah, aksi reaksi, ingat ini bekerja pada benda berbeda. Benda berbeda dengan besar gayanya sama, tapi berlawanan arah. Ini aksi reaksi. Besar sama, lawanan arah, tapi bekerja pada benda berbeda. Bisa sampai sini? Benda berbeda berlawanan arah. Oke, bisa paham. Perhatikan gambar berikut. Sebuah balok masanya 2 kg, percepatannya 10, dan bidangnya tidak bergerak. Tentukan gaya normal pada balok. Seperti biasa, kita harus menguraikan 4 gaya tadi. Ada gaya beratnya di sini. Ada. Kalau kita punya seperti ini kita masih angka nih, masih angka. Nanti kita coba yang Oke. Ini ada gaya apa aja, Gazan? Kita uraikan. Gaya Gaya berat. berat, ada gaya berat ke bawah. Bawah. Ada W sama dengan M kali G. Ada apa lagi? Gaya Gaya normal. normal. Gaya normal berarti ke atas ya? Ya, betul. Oke. Ada gaya gesek? Ada gaya tangan tali? Tidak ada. Ada. Tapi kayaknya Nah, ini N sudah Iya. Gazan uraikan, W sudah kita. Ini kan N sama W gaya yang kita munculkan ya? iya. Tahu-tahu dikasih gaya F 10 Newton. Nah, kita kalau bicara gaya itu paling enak kalau gayanya itu satu sumbu. Horizontal, vertikal. Nyambung nih. Oh, oke. Ya, karena kalau kita bicara dalam resultan vektor, jadi kalau kita bicara resultan vektor, ini ya. Nah, kalau kita bicara resultan vektor, kita punya dua vektor searah. Maka resultannya tinggal diapain? Arah. F1 ke kanan, F2 ke kanan. Searah tinggal diapain? Oh, ditambahin. Tinggal tambahin aja. Berarti tinggal F1 tambah F2. Selesai kan? Dua. Hmm. Kita punya Iya. dua vektor berlawanan. Nah, satu ke kanan, satu ke kiri. Resultannya tinggal diapain? Kurang. Yang besar kurang yang kecil. Misal gini kan. Iya. Kita punya dua vektor saling tegak lurus. Nah, tegak lurus. Kalau dia tegak lurus, misalkan satu ke kanan F1, satu lagi ke atas F2.
maka resultannya pakai Pythagoras. Tinggal gini kan, thread, ini R-nya. Oh, iya. Akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Kuadrat. Nah, Awas aja nih nggak ngaji. dua Sholat, sayang. vektor sudut sembarang. Nah, dua vektor sudut sembarang. Tadi kan kalau ini kalau dia Sarah bilang aja tetanya 0, ya enggak? Berlawanan tetanya 180 No. derajat. Tegak lurus Oh, tetanya tegak. 90 derajat. Berarti kalau sembarangnya bukan 0, bukan 180, bukan 90, ya enggak? Iya. Sembarang aja pokoknya, enggak 0, enggak 180, bukan 0, bukan 180, bukan 90. Ya bisa 30, bisa 45, bisa 60, bisa 120 dan lain sebagainya. Nah, misalkan gini nih. Nah, ini F1 sini F2, dia membentuk sudut misalkan theta. Maka resultannya ini pakai jajaran genjang. Maksudnya mana R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos theta. Nah, seperti ini. Jadi kenapa dibuat Sudut sembarang. jadi kenapa kita buat dia segaris sumbu X sumbu Y? Ya kalau segaris kan tinggal enak, tinggal ditambah, tinggal dikurang, betul nggak? Kurang. Tuh. Kalau tegak lurus nanti pakai Pythagoras, sembarang pakai jajaran genjang yang ini. Bisa. Bisa. Oke. Nah, berarti kalau gitu F ini kita uraikan saja. F ini kita tarik ke bawah, garisnya begini, ini tegak lurus. Berarti F sebagai sisi siapa, Gaza? Siapa? Dia sebagai sisi? F sebagai sisi siapa? Ini. F. Sisi F miring sih kan? sebagai sisi miring kak? Kalau ini Iya. sisi miring, ini sisi siapa? Kan ada Samping. samping. Ada yang ke sini juga kan? Ya. Iya. Nah, ke sini saya taruh di sini, arahnya ke bawah kan? Kalau samping Oh, pakai iya, sama. samping pakai cos ya? Ya. Berarti ini F cos 60, ke kiri berarti ini F sin sin. 60. Ke bawah ya? Ya. Oke. Bisa sampai sini? F cos. Oh, oke. Karena Bisa, kita bisa. mencari gaya normal pada sumbu siapa? Gaya normal pada sumbu X atau pusat. Y? X atau Y? Oh, Y dia Y. Berarti, nah, ini kita main hukum Newton keberapa, Gazan? Pertama atau kedua? Pertama dulu ya. Pertama, kenapa? Karena benda bidang dan bidangnya tidak bergerak. Berarti dia ini dalam keadaan kalau bergerak, Iya. misalnya kita nggak tahu bergerak apa enggak ya. Oke. Kalau bergerak, geraknya kemana? Horizontal atau vertikal? Horizontal. Horizontal. Berarti sigma FV-nya sama dengan 0. Setuju kan? Iya, oke. Ya udah. Kalau kita main hukum Newton pertama, ya kan ya? Itu gaya-gaya yang ke kanan kita anggap positif, yang ke kiri kita anggap negatif. Yang ke atas kita anggap positif, yang ke bawah kita anggap negatif. Bisa sampai sini? Negatif. Bisa. Nah, kalau dalam arah Y jadi ada berapa gaya di sini? Apanya tuh? Jumlah gaya? Nah, banyaknya gaya ada berapa dalam sumbu Y? Ada 1, 2. Ada 4 ya? 5 ya, 4 atau 5 ya? 1, 2, 3. Dalam arah Y. Oke, pelan-pelan. Ada berapa? Ada N. 3. Ya, betul. Ada W. Ada W. Ada F sin. Ada F sin. Yang ke atas siapa? Yang apa kak? Yang ke atas, ke mendorong? atas. Yang ke atas. Oh, yang ke atas N. Berarti N. Ada lagi nggak yang ke atas?
Nggak ada. Berarti yang ke bawah? Yang ke bawah F sin sama W. Ya, berarti jadi negatif kan? F sin-nya negatif, min W sama dengan 0 gitu kan? Iya. Nah, karena yang kita Gitu. cari gaya normal, berarti N sama dengan minnya pindah ke sana jadi plus kan? Iya. Ya udah, W-nya berapa? W kan M kali G. W-nya 2 kali 10. Berarti 20. 20. Ditambah F-nya 10, sin 60 berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Berarti ini 20 ditambah 5 ya? Iya. Oke. 5 akar 3. Atau kalau mau sederhana 5, di sini 4, di sana akar 3. Boleh aja kan? Newton.